Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Elifatul Zazil dari Prodi PBA semester 4. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan bab 2 mengenai psikologi belajar. Psikologi belajar terdiri atas dua kata, yaitu psikologi dan belajar. Kata psikologi berasal dari bahasa Inggris, psychology. Kata ini diadopsi dari bahasa Yunani yang berakar dari dua kata, yaitu psyche yang berarti jiwa atau roh, dan logos berarti ilmu. Jadi secara mudah psikologi berarti ilmu jiwa. Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai arti psikologi. R.S. Woodward berkata, psychology can be defined as the science of the activity of the individual. Dan pernyataan lain menyatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Tingkah laku di sini meliputi segala kegiatan yang tampak maupun tidak tampak dan yang dilakukan sadar atau tidak sadar. Sedangkan belajar merupakan tahap perubahan seluruh tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Jadi dari pengertian masing-masing psikologi dan belajar dapat diambil suatu kesimpulan bahwa psikologi belajar adalah suatu ilmu yang mengkaji atau mempelajari tingkah laku manusia di dalam mengubah tingkah lakunya dalam kehidupan pribadi, kemasyarakatan, dan kehidupan alam sekitar melalui proses belajar. Selanjutnya yakni metode penelitian psikologi belajar. Secara singkat dan umum, metode sering dipahami sebagai cara atau jalan yang ditempuh seseorang dalam melakukan suatu kegiatan berkaitan dengan psikologi belajar. Metode tertentu dipakai untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi penting yang bersifat psikologis dan berkaitan dengan proses pembelajaran. Riset-riset psikologis berkenan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam memanfaatkan metode tertentu seperti 1. Eksperimen, 2. kuesioner, 3. Studi kasus, 4. Penyelidikan klinis, dan 5. Observasi naturalistik. Metode pertama yaitu metode eksperimen. Pada prinsipnya, metode eksperimen merupakan serangkaian percobaan yang dilakukan eksperimenter di dalam laboratorium atau ruangan tertentu. Teknik pelaksanaannya dengan menyesuaikan data yang akan diangkat seperti data pendengaran siswa, penglihatan siswa, dan gerak mata siswa ketika sedang membaca. Selain itu, eksperimen dapat pula digunakan untuk mengukur kecepatan bereaksi peserta didik terhadap stimulus tertentu dalam proses pembelajaran. Metode kedua yakni metode kuesioner. Metode ini lebih banyak menggunakan sampel yang biasa dijangkau. Di samping unit cost seperti responden lebih murah. Contoh data yang dapat dikumpulkan atau dihimpun dengan metode ini adalah karakteristik pribadi siswa seperti jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya. Yang kedua, latar belakang siswa. Ketiga, perhatian, minat, dan bakat siswa pada mata pelajaran tertentu. Keempat, faktor pendorong atau penghambat siswa dalam mengikuti mata pelajaran tertentu. Yang kelima, aplikasi mata pelajaran tertentu dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu pengaruh aplikasi mata pelajaran tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yakni metode studi kasus atau case study, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh sebuah gambaran terperinci mengenai aspek-aspek psikologis seorang siswa atau sekelompok siswa tertentu. Yang keenam yakni metode penyelidikan klinis. Metode klinis hanya digunakan oleh para ahli psikologis klinis atau psikiater. Dalam metode ini terdapat prosedur diagnosis dan penggolongan penyakit kelainan jiwa serta cara-cara memberikan perlakuan pemulihan terhadap kelainan jiwa tersebut. Yang terakhir yakni metode observasi naturalistik, yakni merupakan jenis observasi yang dilakukan secara ilmiah. Dalam hal ini peneliti berada di luar objek yang diteliti atau ia tidak menampakkan diri sebagai orang yang melakukan penelitian. Selanjutnya, manfaat-manfaat mempelajari psikologi belajar. Beberapa peran penting psikologi dalam proses pembelajaran adalah 1. Memahami siswa sebagai pelajar, meliputi perkembangannya, tabiat, kemampuan, kecerdasan, motivasi, minat, fisik, pengalaman, kepribadian, dan lain-lain.
Yang kedua, memahami prinsip-prinsip dan teori pembelajaran. Yang ketiga, memilih metode-metode pembelajaran dan pengajaran. Keempat, menetapkan tujuan pembelajaran dan pengajaran. Yang kelima, menciptakan situasi pembelajaran dan pengajaran yang kondusif. Yang keenam, memilih dan menetapkan isi pengajaran. Yang ketujuh, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedelapan, memilih alat bantu pembelajaran dan pengajaran. Kesembilan, menilai hasil pembelajaran dan pengajaran. Yang kesepuluh, memahami dan mengembangkan kepribadian dan profesi guru. Dan yang terakhir, yakni membimbing perkembangan siswa-siswanya. Dan bagi guru, pengetahuan mengenai proses dan perkembangan dan segala aspeknya itu sangat bermanfaat. Antara lain, guru dapat memberikan layanan dan bantuan, juga bimbingan yang tepat kepada siswa dengan pendekatan yang relevan. Yang kedua, guru dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya kesulitan belajar siswa tertentu. Tiga, guru dapat mempertimbangkan waktu yang tepat yang melalui aktivitas proses belajar mengajar bidang studi tertentu. Yang keempat, guru dapat menemukan dan menetapkan tujuan-tujuan pengajaran sesuai dengan kemampuan psikologinya. Berpikir berarti meletakkan hubungan antara bagian pengetahuan yang diperoleh manusia. Yang dimaksud pengetahuan di sini mencakup segala konsep, gagasan, dan pengertian yang telah dimiliki atau yang diperoleh manusia. Selanjutnya, macam-macam berpikir di sini secara garis besar ada dua, yakni berpikir autistik atau melamun. Dengan berpikir autistik, orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantastik. Yang kedua, yakni berpikir realistik, adalah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Selanjutnya, yakni proses berpikir secara berturut-turut dapat diuraikan sebagai berikut, yakni yang pertama, menetapkan masalah. Selanjutnya, menimbang-nimbang hal yang relevan. Selanjutnya, merumuskan hipotesa atau dugaan. Dan yang terakhir, yakni verifikasi atau melakukan pengecekan. Selanjutnya, aktivitas kejiwaan manusia. Yang pertama, yakni persepsi. Persepsi merupakan konsep yang sangat penting dalam psikologi. Kalau bukan dikatakan yang paling penting, melalui persepsilah manusia memandang dunia. Apakah dunia terlihat berwarna cerah, pucat, atau hitam? Semuanya adalah persepsi manusia yang bersangkutan. Persepsi harus dibedakan dengan sensasi. Dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan yang diterima oleh organisme atau individu, sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrate dalam diri individu. Karena merupakan aktivitas yang integrate, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada di dalam diri individu aktif berperan dalam persepsi tersebut. Macam-macam persepsi ada dua, yaitu eksternal persepsi, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang datang dari luar diri individu. Yang kedua, yakni self perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsang yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini, yang menjadi objeknya adalah diri sendiri. Selanjutnya, tahap-tahap dalam proses persepsi. Menurut Peirce, tahapan dalam proses persepsi terdiri dari proses menerima, menyeleksi, mengorganisasi, mengartikan, menyajikan, dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera. Selanjutnya, aktivitas kejiwaan kedua, yakni fantasi. Fantasi, yang dimaksud dengan fantasi ialah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Dengan kekuatan fantasi, manusia dapat melepaskan diri dari keadaan yang dihadapinya dan menjangkau ke depan keadaan-keadaan yang akan mendatang. Macam-macam fantasi, yakni satu, secara umum fantasi merupakan aktivitas yang menciptakan, tetapi sekalipun demikian sering dibedakan antara fantasi yang menciptakan dan fantasi yang dipimpin. Fantasi yang menciptakan yakni bentuk atau jenis fantasi yang menciptakan sesuatu. Misalnya, seorang ahli mode pakaian menciptakan model pakaian atas dasar daya fantasinya. Seorang pelukis menciptakan sesuatu lukisan atau daya fantasinya sendiri. Sedangkan fantasi yang dituntut atau yang dipimpin yaitu bentuk atau jenis fantasi yang dituntut oleh pihak lain. Misalnya, seorang melihat film dan dapat berfantasi tentang tempat dan perantaraan film tersebut. Dan yang ketiga, yakni aktivitas kejiwaan manusia, yakni berpikir. Berpikir adalah aktivitas psikis yang intersional
dan terjadi apabila seseorang menjumpai problema yang harus dipecahkan. Arti lain dari berpikir ialah daya jiwa kita yang dapat meletakkan hubungan-hubungan antara ketahuan kita dan hubungan-hubungan yang dapat terjadi. Ialah hubungan sebab musabab, hubungan tempat, hubungan waktu, dan hubungan perbandingan. Selanjutnya yakni fungsi berpikir ada 3 macam, yaitu membentuk pengertian, membentuk pendapat atau opini, dan membentuk kesimpulan. Membentuk pengertian dalam artian sebagai suatu perbuatan dalam proses berpikir dengan memanfaatkan isi ingatan bersifat real, abstrak, dan umum serta mengandung sifat hakikat sesuatu. Selanjutnya membentuk pendapat dapat diartikan sebagai hasil pekerjaan pikir dalam meletakkan hubungan antar tanggapan yang satu dengan yang lain, antar pengertian satu dengan yang lain, dan dinyatakan dalam suatu kalimat. Dan selanjutnya membentuk kesimpulan dapat diartikan sebagai membentuk pendapat yang berdasarkan atas pendapat-pendapat lain yang sudah ada. Dalam menarik kesimpulan dapat menggunakan berbagai cara, di antara lain kesimpulan yang diambil atas dasar analogi, kesimpulan yang ditarik atas dasar induktif sinteris, dan yang ditarik atas dasar deduktif analisis. Aktivitas kejiwaan selanjutnya yakni inteligensi atau kecerdasan merupakan kata benda yang menerangkan kata kerja, kata keterangan. Seseorang menunjukkan inteligensinya ketika ia bertindak atau berbuat satu situasi secara intelijen, cerdas, atau bodoh. Inteligensi seseorang dapat dihut caranya orang tersebut berbuat atau bertindak. Selanjutnya, aktivitas selanjutnya yakni perasaan. Perasaan biasanya didefinisikan sebagai gejala psikis yang bersifat subjektif yang biasanya berhubungan dengan gejala mengenal dan dialami dalam senang maupun tidak senang dalam berbagai taraf. Definisi lain, perasaan adalah suatu pernyataan jiwa yang sedikit banyak bersifat aktif untuk merasakan senang dan tidak senang, dan yang tidak bergantung pada rangsangan dan alat-alat indera. Selanjutnya yakni emosi. Emosi berasal dari bahasa Latin yaitu emovere, yang berarti bergerak atau menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi, merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Dan aktivitas kejiwaan manusia yang selanjutnya yakni perhatian. Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju kepada suatu objek. Perhatian juga adalah sedikit banyaknya kesadaran yang menyertai suatu aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya aktivitas kejiwaan manusia yang ke-8 yakni refleks. Pengertian refleks secara umum gerakan yang terjadi secara sadar atau tidak sadar. Gerakan yang sadar melalui jalan yang panjang. Dan refleks ialah hasil stimulasi sel motorik oleh stimulus yang dibawa oleh neuron eferen dari jaringan. Gerakan refleks juga merupakan gerakan yang terjadi secara tiba-tiba di luar kesadaran. Dan aktivitas kejiwaan manusia yang terakhir yakni insting. Setiap kelakuan manusia lahir dari suatu kehendak yang digerakkan oleh naluri atau insting. Naluri merupakan tabiat yang dibawa manusia sejak lahir, jadi merupakan suatu pembawaan asli. Insting naluri dalam bahasa Arab disebut garizah atau fitrah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.